Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai Islam dan politik ujian akhir semester. Di sini ada pun tadi beberapa soal yang diberikan. Langsung saja di sini saya akan menjawab nomor 1 terkait terdapat karakteristik pemikiran politik Islam pada abad klasik, yakni dibentuk sistem khalifah yang memiliki peran sebagai kepala negara dan memiliki kekuasaan yang luas. Rakyat masa dituntut untuk patuh dan taat kepada khalifah yang memimpin, merupakan kewajiban dalam Islam. Untuk patuh kepada kepala negara, hal tersebut bertujuan untuk menciptakan kestabilitasan negara. Pada masa khilafah tidak ada lagi pemimpin yang dipilih secara garis keturunan. Semuanya mengutamakan kepentingan umat. Namun pada masa dinasti Bani Abbasiyah terdapat beberapa perubahan. Abu Ja'far al-Mansur yang berhasil menggulingkan Bani Umayyah menciptakan sebuah konsep di mana seorang pemimpin dimaknai sebagai Zilillah, Afi arbayang-bayang, Allah di muka bumi. Kekuasaan di masa itu dianggap sebuah kesucian yang mutlak dan merupakan mandat dari Tuhan, atau bukan hasil dari pilihan rakyat, sehingga pemimpin harus ditaati oleh semua rakyat. Pemikiran politik Islam di abad pertengahan kemudian memikirkan ulang pemikiran dari Abu Ja'far. Pemikiran Islam pada abad pertengahan seperti Al-Farabi, Al-Mawardi, Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Khaldun memiliki pandangan yang berbeda tentang arti sebuah pemimpin. Menurut Al-Farabi, pandangan yang berbeda tentang arti sebuah pemimpin. Menurut Al-Farabi, kepala negara harus berasal dari kelas atas suku Quraisy. Suku terpandang pemikirannya telah dipengaruhi oleh filsafat asal Yunani kuno Plato. Berbeda dengan Al-Farabi, Al-Mawardi berpendapat jika kepala negara harus memiliki kredibilitas dalam bernegara dan agama. Al-Ghazali masih terpendam. Al-Ghazali masih sependapat dengan Abu Ja'far. Memimpin merupakan bayangan Tuhan di bumi, sehingga jabatan kepala negara adalah suatu hal yang suci. Ibnu Khaldun berpendangan jika kepala negara merupakan bentuk keefektivitasan dalam menjalankan syariat Islam. Perbedaan ini tidak terlepas dari setting sosial politik umat Islam dan peran-peran pemikir pada masanya. Adapun soal nomor 2 yang mengenai tokoh-tokoh, yaitu Al-Farabi, Al-Mawardi, dan Ibnu Khaldun. Langsung saja ke soal nomor 3 mengenai wacana formalisasi syariat Islam ke dalam konstitusi oleh berbagai kalangan selalu menjadi isu aktual, terutama bagi kelompok yang ingin menarik simpati masyarakat menjelang, terutama bagi kelompok yang ingin menarik simpati masyarakat menjelang pemilu. Tapi terlepas dari cara dan upaya menyorakan nurani rakyat dan menarik sampai konstituen aspek pluralisme suku, agama, ras, dan adat masyarakat Indonesia dan aspek materi syariat Islam sendiri sejauh ini belum bisa dirumuskan secara buku materi, secara baku. Kedua aspek tersebut menuntut perhatian yang seksama dari kita dalam menerapkan syariat Islam di Indonesia. Selain kedua aspek tersebut, beberapa paradigma pemikiran politik Islam dan
politik Islam modern dapat dijadikan catatan penting dalam menganalisis wacana Islam dan politik yang selalu aktual, selalu diwarnai perdebatan antara agama dan politik. Watt menggambarkan hubungan agama dan politik dalam Islam dalam bukunya Islamic Politic Thought. Pertama, gagasan keagamaan menjadi semacam kerangka ideologis ketika tersebut dalam bermacam aktivitas, sehingga aktivitas yang dilakukan memperoleh arti penting. Kedua, agama dapat menentukan bentuk-bentuk motif Islam. Aktivitas yang akan dilakukan adanya signifikasi agama dalam politik diakui oleh Vatikan karena agama memberikan penjelasan yang sifat terinci. Nah, di sini kita lanjut ke nomor 4 mengenai tokoh-tokoh antara lain itu Syed Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Muhammad Iqbal dan Mahmud Chaltut. Mereka menerima demokrasi dan sosialisme, namun di dalamnya tetap dikaitkan dengan nilai-nilai Islam. Dan di sini kita langsung saja ke nomor 5 dengan pelengkapan yang lebih maju di VOC melakukan politik ekspansi. Boleh dibilang ekspansi menjelang akhir abad ke-18 berhasil dijajah Belanda telah meluaskan kekuasaannya dalam pemerintahan Mataram karena Amangkurat abad kedua 1697 sampai 1703 menerima bantuan VOC untuk memadamkan pemberontakan Tunojoyo, Adipati Madura. Dan pemberontakan Kejora dan dipercepat oleh konflik internal dalam istana pada masa angkatan Angkurat ketiga. Mataram mengalami krisis sementara Belanda telah mengerogoti wilayah dan kekuasaannya. Memang setiap bantuan yang diberikan Belanda harus dibayar dengan wilayah dan konsesi dengan meluasnya pengaruh Belanda dalam pemerintahan Mataram dipercepat oleh konflik internal dalam istana. Karena konflik itulah Mataram pada tahun 1755 pecah menjadi Sukarat dan Yogyakarta. Tahun 1757 muncul kekuasaan Mangkunegara dan akhirnya pada tahun 1813 kekuasaan Pakualan. Keenam yaitu kuatnya landasan politik kebebasan. Leonard Binder menyebutkan bagi Muslim tradisional bahasa Al-Quran merupakan landasan bagi pengetahuan mutlak tentang dunia. Bagi Muslim liberal bahasa Al-Quran sederajat dengan hakikat wahyu. Namun isi dan makna pewahyuan pada dasarnya tidak bersifat harifat verbal karena kata-kata dalam Al-Quran tidak secara langsung mengungkapkan makna pewahyuan, maka diperlukan upaya pemahaman yang berbasis pada kata-kata, namun yang tidak hanya terbatas oleh kata-kata dan mencapai apa yang sesungguhnya hendak diungkapkan atau diwahyukan melalui bahasa wacana rasional. Agama Islam bertujuan menyelaraskan antara amalan dan norma wahyu searah nalar atau penafsiran. Sedangkan wacana rasional dalam pemikiran liberal selalu mengarah kepada kesepakatan berlandasan kemauan baik pemikiran liberal. Barat tidak mendiksikan bahwa wacana rasional akan selalu menuju kesepakatan tentang bangun institusi yang sama, yaitu negara demokrasi ideal, namun meyakini bahwa kesinambungan politik,
Kesinambungan politik budaya dalam peradaban barat terlaksana berkat upaya yang kontinu dalam menerapkan wacana rasional, meskipun dengan pengalaman sejarah yang heterogen. Langsung saja mengenai politik Islam masa demokrasi terpimpin. Metode penelitian yang digunakan adalah historis dengan pendekatan studi pustaka. Hasil penelitian menjelaskan dalam sejarah Indonesia mencatat mengenai tatanan demokrasi yang membawa Presiden Soekarno ke puncak pemerintahan tertingginya yakni pada masa 1957 hingga 1965. Peranan demokrasi Indonesia tidak hanya menurun melainkan hampir saja berganti menjadi indikator pada akhirnya gagasan demokrasi terpimpin Soekarno memunculkan responsif dari para penggiat politik Indonesia. Secara politik, perjuangan atas nama ideologi Islam di Indonesia dimulai sejak masa revolusi sebelum proklamasi 14 Agustus 1945. Mengenai pembahasan dasar negara dilakukan oleh BPUPKI dan PPKI. Ini karena semua perjuangan kemerdekaan telah terbentuk dua aliran atau paham tentang ideologi, yakni nasionalis dan Islam. Dengan beberapa kompromi antara kelompok Islam dan nasionalis, lahirlah Piagam Jakarta atau di Jakarta. Piagam Jakarta ini menjadi black historis bagi umat Islam hingga kini karena sejak dekrit Presiden 5 Juli 1959 secara hukum masih legal. Partai Islam pada masa Orde Lama tetap berkomitmen untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara hingga pada sidang Majelis Konstituante pada pemilu 1955 yang pada akhirnya memicu dekrit pada masa Orde Baru. Ke-8, langsung saja, prinsip etika politik pemimpin Muslim dalam buku Suluk Al-Malik fi Dabir Al-Mamalik Ibnu Abi Rabi menjelaskan 6 aspek penting yang harus dimiliki pemimpin. Pertama, paternalistik al-abuwah, yakni termasuk kalangan kerajaan dan memiliki nasab yang dekat dengan raja. Kedua, ambisi besar al-himmah al-khabirah yang diperoleh dari pendidikan etika dan penguasaan diri terhadap sifat pemarah ketika pandangan yang benar al-rayu al-matin yang diperoleh melalui hasil penelitian dan pembelajaran terhadap kepemimpinan para raja sebelumnya. Keempat, tersebut dalam menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan al-musabarah al-ayadi. Ini dapat dicapai dengan menampakkan keberanian dan kekuatan. Kelima, harta yang berlimpah al-mal al-jum yang diperoleh atas dasar keadilan bagi rakyat dan terus bekerja dalam memakmurkan kerajaan. Keenam, para pembantu kerajaan yang amanah al-wan al-sadiqun. Pemimpin harus bersikap lemah lembut, memerhatikan dan memuliakan dauliah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.